Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Siti Aminah, mahasiswi PPG Prajabatan jurusan Sejarah Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan memberikan ulasan terkait materi pembahasan kelompok 5, yaitu tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam Understanding by Design, yaitu pada topik kemampuan berempati peserta didik. Kelompok 5 menjelaskan bahwa salah satu tingkat pemahaman dalam kerangka Understanding by Design ini adalah empati. Untuk mengukur apakah peserta didik telah melalui serangkaian aktivitas belajar telah sampai ke fase empati ini, perlu dilakukan penilaian dengan mengacu kepada 5 kriteria. Yang pertama yaitu sensitif, yang kedua sifat terbuka, yang ketiga reseptif, yang keempat sifat perseptif, dan yang kelima yaitu taktis. Setelah saya melihat hasil diskusi dari kelompok 5, belum ada dijelaskan mengenai apa sih pengertian dari empati itu sendiri. Dari jurnal yang telah saya dapat, empati dipahami sebagai pemahaman yang intim bahwa perasaan-perasaan, pikiran-pikiran, dan motif-motif seseorang dimengerti secara menyeluruh oleh orang lain, disertai ungkapan penerimaan terhadap keadaan orang lain. Dengan demikian, dalam status empati terjadi suatu pengandaian bahwa seolah-olah seseorang adalah seperti orang lain. Kapasitas seseorang dalam merespon situasi orang lain tersebut tentunya membutuhkan pemahaman yang memadai tentang pikiran dan peranan orang lain. Pentingnya empati dalam pembelajaran. Sebelumnya, kelompok 5 telah memaparkan contoh dari pentingnya empati dalam pembelajaran sejarah pada kriteria sensitif peserta didik. Pada saat pembelajaran sejarah di kelas E, ditampilkan tayangan tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Peserta didik mampu merasakan bagaimana penderitaan atau kesengsaraan yang dirasakan penduduk Indonesia pada saat itu, sehingga timbul rasa sensitif dalam hati peserta didik bahwa perbuatan atas namanya penjajahan atau merebut hak milik orang lain itu tidaklah benar karena akan berdampak pada kehidupan. Sehingga dalam pembelajaran ini, peserta didik mampu memilah mana yang baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari yang akan diterapkannya nanti. Selanjutnya, saya juga akan memaparkan pentingnya empati dalam dunia pendidikan. Empati merupakan tembok karang moralitas seorang pengajar, bahwa ia mengajar, mengabdikan dirinya untuk mengembangkan murid-muridnya, bukan untuk memanfaatkan dan mengambil untung dari mereka. Empati menjadi terbukti merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar. Untuk menjadi pengajar yang efektif, orang perlu memiliki kemampuan ini. Seorang pengajar memerlukan empati untuk memahami kondisi muridnya, untuk dapat membantunya belajar dan memperoleh pengetahuan. Pengajar yang tidak memahami perasaan-perasaan, pikiran-pikiran, motif-motif, dan orientasi tindakan muridnya akan sulit untuk membantu dan memfasilitasi kegiatan belajar murid-muridnya. Dengan demikian, dapat saya simpulkan bahwa pentingnya empati dalam dunia pendidikan bukan hanya bagi peserta didik saja, tetapi juga penting bagi seorang guru yang akan menjadi pendidik generasi bangsa seterusnya. Sekian materi dari saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.